Islam adalah agama yang terbaik, selalu juga memandu para penganutnya untuk menjadi orang yang terbaik. Dan salah satu kebaikan dari Islam adalah mengatur keseimbangan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada hak-hak atau keperluan individual. Artinya ada keseimbangan di situ. Butuh jasad kita juga istirahat, butuh juga keluarga untuk duduk bersama-sama, butuh juga waktu untuk pekerjaan. Jadi tidak selamanya duduk 24 jam baca Quran, 24 jam kita sibuk dengan zikir kepada Allah. Enggak, tapi kita mengisi semuanya dengan kebaikan-kebaikan. Yang penting itu dibolehkan dalam agama, apalagi diperintahkan. Maka itu bisa menjadi pahala juga. Gitu kan? Karena banyak orang kadang-kadang tidak memahami masalah jenis-jenis ibadah. Dia berpikir ibadah itu hanya sekedar baca Quran, zikir, sholat. Ya. Padahal banyak sekali. Seperti sabda Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Makna bermanfaat, apapun yang bisa memberikan manfaat kepada orang, maka tentu saja itu adalah amal ibadah. Sampai kata Nabi SAW, dan sesungguhnya orang yang paling Allah cintai adalah orang yang memenuhi hajat saudaranya muslim. Engkau menyelesaikan utangnya, atau engkau menghilangkan lapar darinya, atau engkau memberikannya pakaian. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, ketahuilah aku memenuhi hajat saudaraku muslim, ya, satu orang saja dan satu hajat, itu lebih aku cintai dan lebih baik daripada aku beriktikaf di masjid ini sebulan. Lalu beliau tunjuk masjidnya beliau. Dan banyak orang tidak faham masalah ini. Jadi kesannya amal-amal yang banyak pahala juga dianggap remeh. Ya. Dianggap itu malah tidak ada maknanya buat dia. Padahal sebenarnya maknanya besar sekali. Tapi bahasan ini, Bapak Ibu sekalian, bukan juga untuk kita menganggap remeh ya. Oh, bukan menyuruh kita menyimbangkan, sudahlah tahajudnya setahun sekali aja. Misal, sedekahnya setahun sekali, Quran kapan ada waktu. Bukan juga begitu ya. Artinya kita menyeimbangkan di sini. Ada juga kebutuhan-kebutuhan kita pribadi. Ada saatnya kita masuk kamar mandi, ada saatnya kita ngobrol sama tamu, ada saatnya kita keluar ke pasar beli hajat, ada saatnya bermain sama anak-anak, ada saatnya memenuhi kebutuhan suami, istri. Maka ini semua adalah hal yang mendasar yang harus difahami juga ada ibadahnya. Ya, dia juga dilakukan untuk mendapatkan variasi ibadah. Dan seseorang muslim, kalau dia memvariasikan ibadah yang dia diperintahkan dalam agama, walaupun itu sunnah hukumnya, jauh lebih baik daripada orang yang hanya fokus kepada satu jenis ibadah. Jadi seperti contoh misalnya, kita temukan bacaan-bacaan doa iftitah dalam sholat banyak sekali. Ya, ragamnya. Tidak kurang dari 7 atau 8 macam doa iftitah. Seingat saya itu ya. Maka beda pahalanya antara orang yang menghafal semua lalu dia variasikan dengan orang yang cuma satu terus itu aja dibaca sepanjang hidupnya. Karena dia akan dapat pahala di setiap jenis ini walaupun cuma sekali seumur hidup dilakukan.